Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita membahas terkait dengan perkembangan terkini demo honorer yang saat ini masih terjadi di beberapa daerah. Ya, demo tenaga honorer ini juga menyoroti terkait dengan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN serta rekrutmen CPNS 2025. Banyak yang menyuarakan bahwa rekrutmen CPNS pada tahun ini tak perlu lagi dilaksanakan, cukup mengakomodir mereka yang sudah melaksanakan tes P3K, ya, akan tetapi mendapatkan nilai yang cukup tinggi, namun karena pemerintah memprioritaskan honorer kedua, mereka ini tidak bisa lulus pada seleksi P3K. Jadi memang untuk seleksi tahun ini maupun tahun lalu itu rupanya pemerintah masih memprioritaskan pengangkatan honorer kategori 2. Nah, berkaitan dengan hal itu, banyak tenaga honorer yang memang mendapatkan nilai yang cukup tinggi akan tetapi tidak bisa lulus karena diakibatkan oleh kuotanya diambil oleh formasi kedua. Selain itu, rekan-rekan sekalian, rekrutmen CPNS 2025 ini juga menjadi sorotan. Untuk apa ada rekrutmen? Apakah tidak bisa posisi atau jabatan yang kosong ini itu bisa diisi oleh tenaga honorer, ya, R2 dan R3. Nah, informasi selengkapnya rekan-rekan sekalian terkait dengan demo hal ini kita bahas selengkapnya di video ini. Tetapi sebelum itu, bagi rekan-rekan yang ingin terus mendapatkan perkembangan terkini pengangkatan honorer menjadi P3K, rekan-rekan bisa mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar rekan-rekan terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, aksi demo honorer yang berstatus R2 dan R3 seleksi P3K 2024 di depan gedung DPR Jakarta ini membawa tuntutan yang sangat tegas, yakni menolak untuk diangkat jadi P3K paruh waktu. Jadi seperti diketahui bahwa demo ini merata seluruh Indonesia dan hampir tuntutannya sama, yakni menolak untuk pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Ribuan massa honorer R2 dan R3 yang masuk database BKN tetapi tidak mendapatkan formasi ini mendesak agar pemerintahan Prabowo bisa mengangkat mereka menjadi P3K penuh waktu. Tidak hanya dijadikan sebagai kuota, ya, atau diangkat dalam formasi P3K paruh waktu. Jadi tuntutan bagi honorer R2 dan R3 ini di demo kali ini adalah mereka bisa diangkat ke dalam jabatan P3K penuh waktu. Masa honorer R2 dan R3 yang menggelar aksi unjuk rasa itu berasal dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Tangerang, Cianjur, Indramayu, dan Banten. Luar biasa, ya, luar biasa kebersamaan rekan-rekan kita para tenaga honorer yang melaksanakan atau menggelar aksi unjuk rasa ini sudah dihadiri oleh para tenaga honorer dari beberapa daerah. Dalam orasi yang disampaikan, massa memprotes keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rini Widiantini yang mengarahkan honorer R2 dan R3 itu diangkat ke dalam jabatan P3K paruh waktu. Yang dimaksud yakni keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Nah, untuk menampung honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi P3K tahun 2024. Nah, rekan-rekan sekalian, keputusan Menpan RB ini yang menjadi sorotan rekan-rekan sekalian karena keputusan ini menyebutkan bahwa honorer R2 atau R3 yang tidak lulus pada seleksi P3K 2024 itu disiapkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan, setidaknya ada 4 tuntutan massa dalam aksi tersebut, ya. Yang pertama adalah segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang isinya diharapkan mengakomodasi tenaga honorer R2 dan R3 sebagai P3K penuh waktu. Jadi PP manajemen ASN juga menjadi sorotan di demo kali ini, yakni pasal
atau bisa mengakomodasi tenaga honorer R2 dan R3 sebagai P3K penuh waktu, itu bisa dimasukkan ke dalam pasal PP manajemen ASN. Yang kedua, terbitnya Kepres untuk mengangkat non-ASN database BKN menjadi P3K penuh waktu. Jadi regulasi untuk pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu ini juga menjadi tuntutan dari rekan-rekan kita yang melaksanakan demo di DPR, ya. Pengangkatan mereka menjadi P3K penuh waktu ini diharapkan dan tidak lagi diangkat atau dipersiapkan diangkat menjadi P3K paruh waktu, rekan-rekan sekalian. Nah, tuntutan yang ketiga adalah menolak rekrutmen CPNS pada tahun 2025 sebelum proses pengangkatan R2 dan R3 tuntas. Jadi keempat, pemerintah diharapkan mengoptimalkan anggaran dan formasi untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K penuh waktu di daerah. Jadi ini juga menjadi alasan pemerintah daerah kenapa sedikit sekali mengusulkan formasi pengangkatan P3K, oleh karena memang belum optimalnya anggaran yang ada di daerah untuk membayar gaji dan operasional P3K. Lebih lanjut, rekan-rekan sekalian, perwakilan massa mengingatkan tentang perjuangan mereka yang sudah berlangsung lama. Ya, jadi sebagai tindak lanjut atas aksi tersebut, sebanyak 10 orang juga sudah melakukan audiensi dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Jadi Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan massa ini telah dicatat dengan baik. Mudah-mudahan saja rekan-rekan sekalian upaya dari rekan-rekan honorer yang ada di atau sementara melakukan demonstrasi di DPR ini bisa berbuah baik dan mendapatkan keputusan yang baik yang bisa mengakomodir tuntutan, ya. Setidaknya ada 4 tuntutan tadi, ya. Salah satunya adalah PP manajemen ASN, di mana ini bisa mengakomodir honorer terutama yang R2 dan R3 agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, termasuk juga optimalisasi anggaran dan formasi kepada pemerintah daerah agar seluruh formasi itu bisa disiapkan atau bisa mengakomodir seluruh honorer yang ada di masing-masing instansi daerah. Demikian info kali ini rekan-rekan sekalian. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.